Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, siang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang menurut saya sangat penting buat kita, anak-anak muda dan yang masih merasa muda, termasuk saya. Saya ingin menyampaikan tentang semangat. Karena di bulan Agustus kita ngomongin tentang kemerdekaan identik dengan semangat juang. Pagi hari ini saya ingin kita belajar satu topik yang harus kita kuasai semudah mungkin. Ya. Jadi judulnya pagi hari ini sharingnya siang hari ini adalah rejection proof. Sama-sama ya bilang rejection proof. Ya kalau saya bahasa Indonesia kan sama-sama kita bilang manisnya ditolak. Oh kayaknya ragu-ragu banget sih. 1, 2, 3 dong. 1, 2, 3 apa? Manisnya ditolak gitu. Teman-teman pernah ditolak enggak? Pernah enggak? Pernah ya. Ada yang di sini seumur hidup belum pernah ditolak? Ya kalau belum pernah saya perlu pertanyakan Anda umur berapa ya. Dan saya percaya kenapa kok firman Tuhan sharing ini begitu relevan untuk kita, untuk teman-teman Youth Impact yang hari ini karena saya percaya kita ini masih punya masa depan, amin. Masih punya banyak waktu yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita. Karena itu kita harus jadi orang-orang yang penuh dengan semangat karena perjalanan kita masih panjang. Dan sekaligus kita juga harus belajar akan kebenaran ini. Manisnya apa? Ditolak. Sekali lagi ya dengan penghayatan ya. 1, 2, 3. Manisnya ditolak gitu ya. Nah apa sih maksudnya? Saya waktu memikirkan ini kenapa ya enggak dibicarakan di umum? Kenapa bicarakan di Youth Impact? Karena saya percaya kalian akan punya kesempatan untuk ditolak lebih banyak. Coba lihat tangan kirinya, wajah-wajah tertolak atau wajah-wajah ini ya. Oke, jadi gini, setiap dari kita akan mengalami jawaban tidak di dalam kehidupan ini. Tidak semua yang kita harapkan itu kemungkinan besar terkabul. Dalam kehidupan seperti tadi Kak Bebe bilang ada seringkali detour, ada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan harapan kita sehingga kehidupan kita itu yang tadinya rencana begini harus muter-muter gitu ya. Nah tapi percayalah siang hari ini bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Walaupun kelihatannya jalan kehidupan kita tidak selurus seperti yang kita bayangkan dan kita rencanakan. Saya sendiri mengalami, saya mau cerita dikit ya. Jadi saya dari SMA sudah punya rencana untuk ambil jurusan bisnis, terutama akuntansi. Kenapa? Karena saya begitu lulus kepingin untuk belajar bisnis. Dan cara yang terbaik menurut saya pada waktu itu untuk saya mengerti tentang bisnis adalah belajar tentang akuntansi. Jadi yang anak akuntansi mana suaranya? Anak akuntansi ya. Nah, akuntansi kan mempelajari tentang angka-angka dari financial statement. Jadi untuk kita bisa mengerti kondisi sebuah perusahaan. Dan pada waktu itu dan saya percaya sekarang juga lulusan akuntansi itu yang paling cepat dapat pekerjaan. Biasanya daripada anak marketing, ekonomi, atau manajemen, biasanya. Jadi dari sejak awal saya sudah menetapkan pilihan jurusan akuntansi. Oke, terus kemudian di sekolah itu ditawarkan ada sebuah program yang menurut saya bagus sekali, yaitu namanya program Honors. Program Honors ini adalah program kecil, program khusus yang ditujukan untuk sekitar 15-20 orang yang rata-rata IP-nya harus di atas 3,5. Jadi saya tertarik untuk ambil program ini karena dijanjikan bahwa setelah selesai kuliah, kita akan dapat kesempatan
untuk diwawancara, dapat kepastian untuk diwawancara oleh pada waktu itu perusahaan Big Five accounting firms. Jadi kalau teman-teman yang di akuntansi tahu namanya Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, satu lagi saya lupa. Ya, ini perusahaan yang sangat bergengsi. Kalau di dalam finance ada Goldman Sachs ya yang terkenal, ada perusahaan-perusahaan finance. Tapi kalau dalam accounting ada 4 atau 5 yang sangat bergengsi. Mereka punya kantor di seluruh dunia. Jadi untuk kita bisa masuk mendapatkan kepastian interview dengan perusahaan ini adalah suatu harapan saya. Oke. Jadi saya susah-susah menjaga IP supaya bisa di atas 3,5 dan akhirnya masuk program ini. Catatan dari program ini adalah kita harus punya IP 3,5 dan tidak boleh satu pun mata pelajaran yang nilainya C. Begitu nilai C langsung keluar dari program. Langsung dikeluarkan. Jadi beberapa kali saya nyaris di DO ya karena sedapatnya B-, hampir aja. Selamat gitu ya, selamat. Nah ceritanya kemudian berlanjut sampai ke semester akhir. Wah sudah seneng ya. Sampai ke semester akhir sudah dapatnya B-A, kalau B-nya B- gitu ya. B-, tapi masih B gitu, aman. Oke, sampai tahap semester akhir, disitulah kita mulai diperkenalkan networking dengan perusahaan-perusahaan besar ini. Mereka datang ke sekolah, kita ada gathering, kita ngobrol, mulai kenalan. Harapan saya adalah saya bisa keterima bekerja di Big Four atau Big Five accounting firms. Oke, semester terakhir nilai keluar. Dan betul, puji Tuhan, nilai saya 3,7 akhirnya. Wow, cum laude, wow, bangga. Dan dengan itu sekolah sudah berjanji akan memberikan kesempatan untuk kita dipastikan untuk wawancara dengan Big Four accounting firms. Dan saya masukkan resume bersama teman-teman yang lain, masukin. Dan mulailah proses wawancara dengan 2-3 perusahaan. Cuman ternyata terjadilah yang saya tidak harapkan. Jadi status saya sebagai waktu itu adalah visa pelajar. Dan nanti sistemnya adalah begitu saya dapat pekerjaan di mana yang memberikan pada saya itu harus menerbitkan namanya H1 visa atau visa untuk kerja. Nah ternyata proses untuk menerbitkan visa kerja itu tidak murah. Jadi perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan. Sedangkan kalau mereka menerima yang sudah warga negara atau green card, itu jauh lebih gampang. Jadi itu kondisi saya. Dari 15 murid yang masuk program itu, semuanya diwawancara termasuk saya. Dan di akhir graduation saya baru tahu, dari 15 semuanya keterima di big accounting firms. Kecuali 2 orang. Dan 2 orang itu termasuk saya. Nah bayangkan teman-teman apa yang jadi perasaan. 13 orang lainnya sukses semua dapat kerjaan. Kita memimpikan pengen kerja di perusahaan kayak gitu yang prestigious, yang terkenal gitu. 2 enggak keterima. Salah satunya saya. Kenapa? Setelah wawancara baru ngerti. Ternyata mereka enggan untuk menerbitkan H1 visa, mensponsori H1 visa kecuali mereka enggak dapat kandidat lain. Jadi dengan cerita sedih akhirnya saya berkata ya mungkin bukan buat saya gitu. Jadi bayangin 15 orang, 13 keterima, cuma 2 yang enggak keterima dan dua-duanya orang Asia. Aduh, saya berkata, kok enggak enak ya. Akhirnya setiap kali kita ketemu tanya, kamu kerja di mana? Kamu kerja di mana? Dengan malu saya berkata, saya enggak keterima. Saya enggak keterima. Sudah wawancara 2-3 perusahaan, hasilnya sama. Jadi waktu itu saya berpikir apakah saya kurang pinter apa ya? Kurang berprestasi apa? Padahal nilainya juga bisa lebih tinggi dari yang lain. Tapi kok tetap gagal, tetap enggak bisa. Ternyata tidak
mudah yang saya bayangkan. Pengalaman kedua, menjelang akhir kuliah, ya saya dipesani mama saya, Iman kamu kalau kuliah sungguh-sungguh sekolah ya, buktinya IP-nya bagus ya. Nanti kalau mau pacaran nanti setelah mendekati akhir gitu. Jadi saya ini termasuk yang telat. Termasuk yang telat karena semester akhir baru nyari gitu. Nah, pengalaman ini menarik juga. Jadi mulai semester yang terakhir saya mulai dikenalin sama seseorang dan orang tua saya dukung. Ini orangnya baik, ini orangnya anak Tuhan, pelayanan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri untuk jauh-jauh pergi naik pesawat 2,5 jam untuk datang ke kotanya dia. 2,5 jam untuk pengen tahu anaknya. Dan betul di dalam suasana hadirat Tuhan, di dalam suasana hadirat Tuhan, dia memang seorang worship leader ya. Seorang worship leader, ya tentunya cewek ya, nggak mungkin saya naksir cowok. Dalam suasana hadirat Tuhan, wah suaranya jadi kelihatan lebih bagus gitu ya. Wah urapan Tuhan begitu luar biasa dan saya merasa, wah ini pasti jodoh saya gitu. Oh ini cocok banget ini. Apalagi orang tua sudah memberikan rekomendasi dan ini pasti bisa. Singkat cerita, setelah kenalan beberapa hari kemudian saya minta nomornya dan kemudian mulai pendekatan. Mulai setelah pulang dari situ mulai pendekatan dan mulai memberanikan diri untuk nembak. Dan memberanikan diri nembak dan ternyata ditolak. Kok ketawa sih kayaknya senang banget gitu ya, happy banget gitu ya. Senang banget ya. Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Pengalaman pribadi. Jadi saya pikir loh. Waktu ketemu dikenalin orang tua, direkomendasi, orangnya baik, orangnya apa? Saya juga pada waktu itu sudah pelayanan, sudah aktif di gereja, sungguh-sungguh, terus orangnya juga sungguh-sungguh kayaknya sudah cocok banget gitu ya. Sampai ke sana terus bilang, intinya apa ya jawabannya ya? Kayaknya ada yang lain deh, intinya gitu. Intinya pokoknya enggak gitu, intinya begitu. Jadi, wah saya mengalami, enggak tahu teman-teman pernah ngalami enggak, rasanya malas makan. Ada ya, ngalami rasanya malas makan, itu akibat ditolak. Ya, akibat ditolak. Dan lucunya adalah setiap kali setelah itu, setiap kali saya mulai naksir cewek, mulai mikir, yang ini bakal nolak saya lagi enggak ya? Gitu ya. Jadi ternyata penolakan itu punya dampak yang luar biasa. Nah, dari pengalaman di dalam pekerjaan dan juga dengan naksir orang, naksir anak orang, naksir cewek, itu saya mendapatkan pelajaran begini. Pada waktu kita ditolak, ini yang sering terjadi. Semangat atau daya juang kita itu mendadak tiba-tiba hancur. Sehingga pada waktu kemudian di dalam pekerjaan sebetulnya saya tuh punya kesempatan untuk apply ke perusahaan-perusahaan yang middle, yang tengah. Ya, perusahaan yang internasional juga punya kantor di mana-mana, tapi saya enggan. Ragu-ragu, enggak percaya diri, enggak pede. Kenapa? Karena sudah ditolak sama yang besar. Dengan alasan itu, nanti paling juga ditolak lagi. Jadi saya enggak pernah majukan lamaran. Dan itu saya perhatikan, itulah yang terjadi. Jadi saya belajar kalau siang hari ini kita bicara soal rejection proof. Kenapa kok kita harus belajar manisnya ditolak? Karena yang terjadi adalah bukan soal penolakan itu, tetapi yang terjadi setelahnya. Jadi pada waktu kita ditolak, kita cenderung untuk kemudian beranggapan bahwa seluruh dunia akan menolak kita. Benar enggak? Ya, seolah-olah setiap pekerjaan yang akan saya masukkan lamaran, itu juga akan bilang enggak. Jadi memang salahnya di saya. Salahnya di mana? Di saya. Jadi
Bukan karena, sekali lagi bukan karena penolakan itu sesuatu yang menyakitkan, memang menyakitkan. Tapi yang isu yang saya pengen share, soroti pada hari ini adalah sikap kita setelahnya. Apakah kita bisa menyikapi kata tidak itu dengan bijaksana, itu yang paling penting. Amin. Kita dalam Tuhan pada saat kita berdoa, kita bisa mendapatkan paling tidak 3 macam jawaban doa. Kita bisa mendapatkan ya dari Tuhan, kadang-kadang bisa mendapatkan kata tunggu, betul? Kadang-kadang Tuhan bilang tidak. Tidak. Nah, sanggupkah kita untuk terima kata tidak dalam kehidupan? Karena saya percaya kita masih punya jangka waktu yang panjang. Kalau kita pengen berhasil, kita harus bisa rejection proof. Harus bisa kuat untuk terima namanya penolakan. Amin. Jadi firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22, dalam firman Allah yang hidup, saya akan bacakan ya. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Jadi semangat aja bisa membuat orang sakit. Banyak orang, ada teman-teman putus cinta atau ditolak gitu, gak mau makan, ya kan? Gak mood, tidur pun gak tenang, seperti saya bilang, kehilangan semangat juang. Yang jadi masalah adalah bukan ditolaknya, tetapi kehilangan semangatnya itu. Lebih lanjut di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 dalam versi mudah dibaca juga dikatakan seperti ini. Sukacita adalah obat yang baik. Sukacita adalah obat yang baik. Tetapi duka cita adalah penyakit. Di sini kita belajar sukacita, joy itu bikin kita disembuhkan. Tetapi duka cita adalah penyakit. Ini ada sebuah riset yang menarik. Bahwa orang itu bisa menahan yang namanya pain atau sakit pada waktu dia itu bersuka cita. Saya pernah baca penelitian di mana ada sekelompok orang disuruh squat, tahu ya squat ya. Jadi disuruh berdiri begini di tembok, mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan ini kalau olahraga pagi ya. Jadi terus kemudian berimajinasi duduk, tapi tidak ada tempat duduknya gini. Oke, mau dipraktekkan, boleh, silakan sini. Iya, sini ke depan dong, biar disuruh dong. Oke, ini penelitian mengatakan kalau orang itu beberapa grup diukur ya ketahanannya untuk menahan sakit. Jadi coba sekarang squat tanpa tempat duduk, ya ke depan selurus mungkin, iya, ya, oke, tahan berapa detik ya kira-kira? 1, 2, 3, 4. Lutut mulai gemetar. Loh kok baru 4? Iya, thank you ya, terima kasih ya. Oke. Jadi diadakan research, ternyata katakanlah cuman kuat 10 detik. Lalu diadakan research lagi rata-rata orang dengan menonton video motivasi, video penyemangat. Oke, melakukan hal yang sama. Ternyata hasilnya nggak jauh beda. Tapi yang menarik adalah pada saat mereka disetelkan film komedi, pada waktu mereka tertawa, nonton sesuatu yang lucu, humor, mereka tahan kira-kira 1,5 kali lebih panjang. Menarik ya. Jadi cuman squat, cuman sambil membayangkan sesuatu yang lucu atau melihat sesuatu yang lucu, tertawa terpingkal-pingkal, itu bisa bikin lebih kuat. Jadi apa yang firman Tuhan katakan itu benar ya, bahwa sukacita itu seperti obat, tapi yang namanya duka cita itu adalah penyakit. Nah, kita coba definisikan apa sih kecewa itu, disappointment itu apa? Jadi apa yang terjadi pada waktu kita ditolak, kita ngalami yang namanya kecewa. Dan kecewa atau disappointment adalah jarak antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya semakin tinggi, realitanya semakin jauh, kecewanya makin besar. Apa yang orang-orang lakukan supaya tidak terlalu kecewa?
ekspektasinya diturunkan, iya kan? Supaya kalau nanti jatuh lagi enggak terlalu sakit, kecewanya sedikit. Masalahnya adalah pada saat kita menurunkan ekspektasi ini, kita juga tidak mencapai hal-hal yang tinggi yang mestinya kita bisa capai. Masalahnya itu, seperti pengalaman saya. Karena saya sudah punya kecewa, ya sakit ditolak, perusahaan besar, akhirnya perusahaan yang tengah pun saya nggak apply, nggak pernah coba. Jadi dalam kehidupan seringkali yang jadi masalah bukanlah tentang gagalnya. Saya tadi bilang, janganlah takut untuk gagal. Ya, anak-anak, jangan takut untuk gagal. Tapi takutlah kalau kalian belum pernah mencoba. Coba ya, sekali lagi ya. Janganlah takut untuk gagal. Tapi takutlah kalau kalian belum mencoba. Nah, masalahnya kalau ekspektasinya udah direndahin begini, kita nyobanya juga yang begini aja. Bisa mengerti ya? Nah, oleh karena itu penting sekali kita untuk bisa menyikapi namanya penolakan. Saya dalam musim kehidupan saya ini masuk juga dalam sebuah pekerjaan yang baru, di mana saya mulai belajar untuk menawarkan produk. Ya. Nah di sini saya belajar ternyata kayak ngalami baru lagi dari ditolak. Di sinilah saya sampai cukup, saya pikir saya tuh orangnya nggak baperan. Tapi ternyata setelah ditolak berapa kali, baper juga ternyata. Nah sampai satu kali saya lagi doa, saya tertarik dengan sebuah buku ditulis oleh seorang yang namanya Jia Jiang. Jia Jiang itu berasal dari Beijing dan dia menulis buku namanya Rejection Proof. Tadi saya sempat cerita di kebaktian umum bagaimana dia punya ide, dia seorang yang punya ambisi untuk menjadi seorang inovator, tapi kemudian dia menguburkan mimpinya, nggak pernah coba. Akhirnya dia menyesal karena tidak pernah mencoba. Nah ini ceritanya begitu. Jadi di buku ini saya belajar apa sih penolakan dari kasus demi kasus yang dipelajari. Ternyata penolakan itu bukan hanya sekedar emosi, tapi sebuah sains, sebuah ilmu pengetahuan. Dan siang ini saya mau bagi, saya berharap ini boleh jadi berkat buat kita. Jadi dia mengadakan sebuah penelitian ya karena dia tadinya sudah nyaman bekerja di perusahaan, punya karir yang bagus, karena dia punya impian pengen jadi seorang wirausaha, akhirnya dia nekat keluar. Dan dia minta izin sama istrinya, boleh enggak, aku kok resah ya, aku punya penghasilan yang bagus, nyaman, tapi aku pengen mencoba sesuatu yang rasanya panggilan hidup saya gitu. Wah akhirnya berani-berani, akhirnya dipersilahkan. Istrinya bilang, kamu tak kasih waktu 6 bulan, silahkan kamu keluar, tapi kalau enggak berhasil 6 bulan kamu balik lagi kerja sama orang. Kira-kira seperti itu rencananya. Dan baru 4 bulan, dia mengalami penolakan demi penolakan sampai dia down banget. Terus dia mulai nulis resume, mulai nulis CV, mulai masukin lamaran ke tempat-tempat pekerjaan. Ketemu dengan istrinya bilang gimana? Iya enggak apa-apa. Enggak, istrinya bilang gini, Jia aku sudah bilang, kamu aku kasih 6 bulan, ini baru 4 bulan. Kamu masih ada 2 bulan lagi untuk membuktikan. Teman-teman biasanya kalau kita sudah patah semangat, sudah ini, walaupun punya kesempatan 2 bulan, kita anggap sudah over. Sudah habislah kita. Ya kan? Seolah-olah dunia itu sudah menolak kita. Nah kemudian dalam proses dia mencoba untuk pitch ini, karena dia ditolak dan sebetulnya hampir dapat investor dan ditolak, akhirnya dia membuat penelitian. Dia mulai cari-cari di Google, gimana sih caranya supaya kalau ditolak nggak sakit. Wah itu bukunya intinya gitu. Bagaimana caranya supaya kalau ditolak itu nggak sakit gitu. Manisnya ditolak gitu istilahnya gitu. Jadi kemudian cari-cari di Google banyak artikel, tapi kok intinya semuanya sama. Ya move on aja lah, kalau ditolak move on aja. Iya move on, tapi caranya move on gimana gitu. Ya seperti itu. Nah kemudian ada sebuah blog yang menantang dia untuk membuat namanya rejection therapy.
Jadi karena sudah dia itu takut banget untuk ditolak, dia nekat sekalian. Udah, aku bikin blog, bikin penelitian, pokoknya selama 100 hari ke depan, saya akan bikin diri saya ditolak, sampai saya kebal ditolak. Wah, kira-kira seperti itu. Dan mulailah hari pertama, dia mulai untuk mencoba eksperimen ini. Cari ide yang kira-kira orang bakal bilang enggak. Jadi hari pertama dia mempunyai ide, di tempat kerjanya dulu ada satpam. Dan dia datang ke satpam itu tanpa dia kenal, langsung bilang gini, boleh enggak aku pinjam uang $100? Boleh enggak aku pinjam uang gitu. Wah, baru mikir gitu aja, apa sudah keringet dingin gitu. Wah, nanti ngomong apa, dianggap apa aku ya enggak, bakal dibilangin apa gitu. Dan betul dia datang, di video sama dia supaya ada buktinya. Sudah gemeteran gitu. Gemeteran gitu tanya, boleh nggak aku pinjam uang $100? Terus security-nya cuma lihat dong nggak gitu. Agak heran gitu. Kenapa? Oh ya enggak apa-apa, kalau kamu bilang enggak ya enggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, pamit. Dia keluar, selesai eksperimen hari pertama. Kemudian dia penasaran, dia lihat video itu karena dia harus upload di YouTube. Dia melihat ternyata apa? Suaranya itu takut. Dari ekspresinya takut. Mungkin orang yang di security-nya itu juga bingung. Ini orang kenapa? Kok tiba-tiba pinjam $100? Apakah dia terancam atau apa? Tapi yang menarik adalah apa? Dia sudah terima rejection itu tanpa bertanya, kenapa? Kenapa kok kamu enggak kasih aku $100? Dia enggak tanya, langsung buru-buru minggir supaya enggak dipermalukan gitu. Ngerti ya? Banyak dari kita juga sering gitu. Kita mencoba, begitu bilang enggak, kita enggak berani untuk follow up. Ya udahlah, sudah kadung malu, sudah ini, udahlah itu aja gitu. Nah kemudian dari situ dia belajar ternyata ada hal yang dia bisa lakukan. Mestinya kan bisa disambung. Kenapa? Oh, aku lagi nyoba ini rejection terapi. Jadi aku sengaja tanya sama orang yang aneh-aneh gitu. Dan dari hari kedua kemudian dia belajar dari pengalamannya. Ya, hari kedua, hari ketiga dia melakukan sesuatu yang menurut saya boten lah, aneh-aneh ya. Contoh aneh-aneh. Dia datang gitu ya pakai celana 3/4 gitu ya, orang dewasa bawa bola, datang ke rumah orang random. Tanpa tahu siapa, ketok pintunya, terus bilang, halo, nama saya ini, boleh enggak saya main bola di belakang rumahmu gitu. Ya, jadi permintaan-permintaan yang kira-kira bakal dijawab enggak. Gitu. Tapi menarik adalah, dari eksperimennya dia, ternyata orangnya bilang, boleh. Hah? Gantian dia yang kaget. Permintaan-permintaan yang menurut dia tidak masuk akal, yang bakal ditolak, ternyata diterima. Dan kemudian dari situ ada beberapa pelajaran ya, saya singkat rangkum ya. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari. Kenapa penolakan itu saya bilang adalah ilmu pengetahuan, bukan sekedar emosi. Pertama, penolakan itu artinya ada interaksi dua belah pihak. Ada yang menolak, ada yang ditolak. Oleh karena itu, keputusan itu terjadi karena ada interaksi dua belah pihak. Seringkali kita merasa down, itu karena kita berpikir yang menyebabkan ditolak itu saya. Bisa ngerti? Ya, padahal dua pihak, yang dimintai tolong sama yang minta tolong. Tapi seolah-olah yang salah cuma yang satu pihak. Padahal tergantung dari dia juga. Gitu. Dia belajar bahwa interaksi dua belah pihak. Jadi kita tidak boleh menyalahkan diri kita kalau kita mengalami penolakan. Yang kedua adalah penolakan itu ternyata sebuah opini. Sama-sama bilang opini. Opini itu apa sih? Sesuatu pendapat yang tidak baku. Jadi dari satu orang ke satu orang opininya beda-beda. Karena apa? Setiap kita lahir dengan sejarah yang berbeda, budayanya beda, dibesarkan beda. Ada orang yang cenderung berkata iya. Ada orang yang cenderung tanya dulu, kenapa sih kamu minta itu? Ada orang yang dengan kasar langsung bilang, enggak,
ngapain gitu kan. Ada yang begitu. Kenapa? Karena itu ternyata bawaan. Jadi penolakannya itu ternyata subjektif banget. Ya, bukan karena kita ditolak terus berarti kita jelek, kita kurang. Tapi ternyata karena background dari orang yang menolak gitu, seperti itu. Jadi memang ada namanya perbedaan opini. Jadi dia menyimpulkan bahwa tidak ada istilah namanya universal rejection atau universal acceptance. Artinya tidak ada satu hal permintaan yang kita minta, pasti kalau kita tanyakan ke semua orang akan jawab tidak. Pasti ada yang jawab iya. Ya, begitu juga ada satu permintaan yang tidak mungkin orang akan bilang iya. Pasti ada yang bilang enggak. Jadi ternyata dipengaruhi oleh background dari orang yang dimintai tolong. Yang ketiga adalah penolakan itu ternyata punya angka. Apa maksudnya punya angka? Punya angka itu artinya kalau kita mencoba terus, kemungkinan besar kita akan dapat ya. Jadi karena satu tolak, mungkin urutannya belum pas. 1 tolak, 2 tolak, 3 tolak, mungkin yang keempat dapat. Tapi karena kita sudah berhenti sampai yang nomor 3, yang nomor 4 tidak pernah terjadi. Bisa ngerti ya? Jadi kita nggak pernah tahu angkanya tuh sampai yang mana, tapi pasti ada iyanya. Gitu. Jadi di sini dia belajar bahwa ternyata kalau penolakan pertama adalah manusiawi, yang kedua penolakan itu adalah sebuah opini, dan yang ketiga penolakan itu punya angka. Pertanyaannya siang hari ini, jadi buat apa kita takut? Buat apa kita trauma untuk mencoba? Ketakutan untuk mencoba lagi seringkali menjadi penghalang terbesar kita untuk mengalami apa yang kita percaya menjadi God given dream. Saya mau bawa poinnya kita menjelang akhir ya. Berapa banyak dari kita, dari kecil, kita sudah punya mimpi yang Tuhan taruh, visi yang Tuhan taruh. Tapi berapa banyak yang berhenti? Bukan karena kita mendapatkan jawaban tidak, tapi karena kita nggak punya semangat lagi untuk coba lagi. Karena sudah pernah gagal, sudah pernah trauma. Jadi siang hari ini kita nggak bicara soal penolakannya, tapi kita bicara soal traumanya. Jadi secara sains dijelaskan bahwa penolakan pertama adalah manusiawi karena dua belah pihak. 2 adalah opini, subjektif. Yang ketiga penolakan itu punya angka. Saya mau tutup dengan ini. Bahwa Yesus itu menjadi tertolak untuk kita. Supaya kita ini boleh diterima. Mazmur 118 ayat 22 katakan seperti ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia juga mengalami penolakan. Ya dibuang oleh tukang-tukang, tapi ternyata menjadi capstone, menjadi batu yang paling utama, yang sangat diperlukan dalam bangunan. Jadi bukankah Yesus itu imam besar kita? Ya, jadi makanya saya suka sekali ayat firman Tuhan berkata bahwa dia itu bukanlah Tuhan yang tidak mengerti masalah kita, tidak pernah ditolak, dia tuh ditolak. Ngerti traumanya, ngerti sakitnya. Tapi siang hari ini saya mau ajak kita semua teman-teman. Untuk kita bisa mencapai God given dream, God given vision dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk namanya punya rejection proof. Ya. Belajar bahwa karena satu orang berkata tidak, bukan berarti seluruh dunia menolak. Amin. Ya, yang cewek-cewek bilang amin, yang cowok-cowok bilang amin juga ya. Oke, yang jomblo bilang siap kok gitu ya. Bakoh katanya. Oke, ayat terakhir saya, dua ayat terakhir saya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi semua orang yang menerima dia diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang harus mereka lakukan hanyalah percaya bahwa ia berkuasa menyelamatkan mereka. Jadi
gambaran besarnya bahwa Tuhan Yesus mengalami penolakan, supaya apa? Supaya kita ini diterima. Jadi percayalah kalau pagi hari ini, siang hari ini, kita mungkin sudah pernah mengalami trauma. Percayalah ada satu pribadi yang gak mungkin nolak kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Seburuk apapun, sekelam apapun, Dia tahu persis masa depan kita seperti apa. Yang perlu kita lakukan pagi hari, siang hari ini adalah sepakat. Tuhan, aku tidak mau menyerah sebelum waktunya. Ya, sebelum mencoba, apapun aku mau coba. Ya, tentunya jangan mencoba yang itu ya, tadi nggak perlu ditiru beberapa contohnya, tapi ngerti maksudnya ya. Message dari pagi hari ini adalah kita belajar untuk tetap bersemangat, walaupun kita mengalami penolakan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah blanket statement, ya, sebuah kepastian, bahwa walaupun kita ngalami yang namanya no, ngalami namanya detour, jalan tidak sesuai dengan harapan, tapi ada satu kepastian, bahwa Dia pasti menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita berarti apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Dia itu sanggup untuk mereka-rekakannya itu menjadi sesuatu yang baik. Seperti pengalaman saya, ditolak dalam pekerjaan, ternyata menjadi hal yang baik. Jujur sekarang saya melihat ke belakang, kalau lihat foto zaman dulu gitu, lihat, wah aku bersyukur sekali Tuhan berkata tidak. Coba kalau iya, wow, konsekuensinya bisa berubah semua. Jadi percaya bahwa Tuhan itu punya yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan kepada setiap kami Tuhan. Kami siang hari ini menerimanya dengan keterbukaan, dengan penuh percaya. Walaupun hidup seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan dan rencanakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini kami semakin dikuatkan Tuhan, bahwa ada Engkau yang selalu menerima dan berjanji untuk menyertai kami.